Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Al-Farhi. Saya sekarang berada di Masjid Batu, yaitu Masjid Al-Ihsaniyah, yaitu masjid yang dibangun oleh Datuk Sintai dan Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri. Ayo kita lihat masjidnya sekarang. Di seberang kota Jambi, ada bangunan yang masih tampak elok dan megah, yang menjadi rumah ibadah umat Islam pertama di kota Jambi. Letaknya di Jalan Kiai Haji Ibrahim, RT 05, Olak Kemang, Danau Teluk, Kota Jambi. Rupanya, Masjid Al-Ihsaniyah menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang sejak didirikan pertama kali pada tahun 1880 Masehi. Masjid ini telah berkali-kali direnovasi. Masjid yang tidak terletak jauh dari bibir Sungai Batanghari itu juga dikenal masyarakat dengan Masjid Batu. Sejak Islam masuk di kota Jambi, masjid inilah yang menjadi sentra ibadah pertama. Masjid Batu didirikan oleh Datuk Sintai, seorang Muslim Cina yang juga menyebarkan Islam ke Jambi, berdua dengan seorang ulama Arab turunan Yaman, Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang juga menjadi tokoh dan pejuang Islam di tanah Jambi. Asal muasal Masjid Al-Ihsaniyah dijuluki Masjid Batu karena itulah masjid yang pertama kali dibangun dengan susunan batu atau beton. Pada abad ke-19 dulu, bangunan-bangunan rata-rata masih menggunakan kayu dan pasar. Bangunan batu itu dibuat waktu zaman Belanda. Desainnya pun dulu mirip dengan gaya bangunan Belanda. Sebelum seperti sekarang, dulu tempat wudhu di sana berupa kolam. Kolam itu terletak tidak jauh dari bangunan masjid dibuat di dalam tanah. Masjid itu juga menyimpan benda-benda yang punya nilai sejarah. Beduk misalnya, yang usianya diperkirakan sudah seabad, kayunya masih asli, hanya saja kulitnya telah berganti. Selain itu, dulu juga ada kaligrafi yang menjadi papan nama Masjid Al-Ihsaniyah. Kaligrafi itu elok bentuknya, dibuat oleh seorang yang dikenal piawai membuat kaligrafi bernama Bilal Mukhtar bin Abdul Hamid, ayah dari Kiai Haji Ibrahim. Selain itu, ketika sholat Jumat, khotib yang menyampaikan khutbah pun menggunakan tongkat yang sudah cukup lama usianya. Di depan Masjid Al-Ihsaniyah terdapat sebuah makam. Itulah makam Habib Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri yang dikenal dengan nama Pangeran Wirokusumo. Hingga kini, di tengah perkembangan Islam yang masih berlanjut, masjid itu masih menjadi tempat ibadah yang ramai didatangi umat Islam dari berbagai penjuru. Menurut Mareza Sultan Aceh. Menurut Ahmad Ridho, salah satu seorang warga Danau Teluk mengatakan, tradisi sumpah di Masjid Batu banyak diceritakan pada orang tua. Sebab saat ini tradisi tersebut sudah hilang sama sekali. Fungsi Masjid Batu sekarang sama seperti masjid pada umumnya. Tradisi sumpah terjadi zaman dahulu sebelum tahun 1970-an atau 1980-an. Ucap pria yang biasa disapa Ridho pada hari Kamis 1 Juni 2017. Apabila ada dua belah pihak bersengketa dan tak kunjung ada penyelesaian secara mufakat dan kekeluargaan, tempat paling baik menyelesaikan sengketa itu adalah di Masjid Al-Ihsaniyah. Jika ada orang yang berani bersumpah palsu di masjid tersebut, orang tersebut bakal terkena bala atau hal buruk. Orang-orang yang berdusta saat bersumpah di masjid tertua di Jambi tersebut akan pingsan dan tak sadarkan diri. Jika tak juga mengakui kebohongannya, orang tersebut bisa celaka. Kabarnya, dahulu masjid ini sempat terkenal luas karena tradisi sumpah itu. Karenanya, banyak orang yang tak berani bersumpah palsu di Masjid Batu. Tutur Ridho. Saya sekarang berada di Rumah Batu, yaitu rumah kediaman oleh Pangeran Wirokusumo atau dengan nama Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri. Batu menjadi suatu bangunan cukup mencolok di tengah pemukiman Desa Olak Kemang menurut penuturan Syarifah Aulia dan juga pengurus rumah. Rumah yang dijaganya itu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Syed Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Syed Idrus Hasan Al-Jufri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabat.
Kala itu termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai itulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi. Paduan bangunan lokal, Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua dua lantai itu. Terlihat relief naga di dinding bercat putih, kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga, lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertuliskan huruf. Sementara di bagian lantai 2 memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras dan tangga seluruhnya terbuat dari batu. Disebut rumah batu karena pada waktu pembangunannya, rumah ini merupakan rumah batu pertama yang dibangun di daerah seberang sini, ujar Aulia pada hari Rabu tanggal 4 bulan Februari 2015. Menurut Aulia, kala masih hidup, Pangeran Wirakusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, beliau merupakan ayah mertua dari Sultan Jambi, yaitu Sultan Taha Syaikuddin. Pangeran Wirakusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di desa Olak Kemang, tepatnya di depan Masjid Al-Isyaniyah, yang juga merupakan masjid tertua di desa tersebut. Masjid ini juga dibangun oleh Pangeran Wirakusumo pada tahun 1880. Meski dikenal sebagai cagar budaya Jambi, nyatanya rumah yang biasa disebut juga dengan rumah raja ini belum dikelola sebagai aset wisata. Padahal lokasinya kerap dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar. Rumah batu, masjid, dan makam Pangeran Wirakusumo sudah menjadi cagar budaya. Sudah banyak yang datang sekedar foto-foto atau untuk prawedding, beber Aulia. Meski demikian, perawatan rumah tua ini sampai sekarang masih dilakukan seadanya oleh pihak keluarga dan keturunan almarhum Said Idris bin Hasan Al-Jufri, di mana saat ini tanggung jawab perawatannya berada di pundak Ibu Syarifah Al-Jufri. Pada saat saya mengunjungi rumah batu tersebut tinggal satu lantai, dan lantai 2-nya sudah tidak ada lagi karena terbuat dari kayu dan udara. Kita sekarang berada di makam Said Idris Hasan Al-Jufri, yaitu adalah seorang tokoh penyebar agama Islam yang ada di daerah Jambi. Dan Masjid Al-Isyaniyah ini adalah masjid yang tertua yang dibangun oleh Bapak Said Idris Hasan Al-Jufri yang dilahirkan pada tahun 1822 Masehi. Dan ini adalah makam Said Idris Hasan Al-Jufri, yaitu pendiri Masjid Al-Isyaniyah, masjid tertua di kota Jambi, dan salah satu di antara penyebar Islam. Dia memperoleh gelar Pangeran Wirakusumo melalui pernikahannya dengan Ratu Mas Mariam. Perempuan yang dinikahinya itu merupakan anak Sultan Ahmad Nazaruddin.